Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang diambil dari karya Karsa, dari tulisannya Hanya Cerita Misteri atau Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Bersekutu dengan Siluman. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesosok makhluk menyeramkan tiba-tiba hadir di dalam ruangan sempit dan lembab ini. Di ruangan berukuran 1 meter persegi yang gelap dan sangat sulit untuk menghirup udara ini, makhluk menyeramkan yang entah dari golongan jin atau siluman itu menertawai semua dosa-dosaku. Karena setelah beberapa bulan lalu aku menghabisi nyawa seseorang yang sudah menghinaku di sebuah pasar, aku pun dengan cepat segera mendekam di dalam tahanan. Sudah 3 bulan ini aku menjalani hukumanku di balik jeruji besi ini, dengan sisa waktu hukuman selama 11 tahun dan 5 bulan lamanya. Aku yang sudah tidak tahan lagi dengan kerasnya kehidupan di neraka dunia ini, memilih untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ingin aku hindari. Tapi karena keterpaksaan, aku pun melakukan hal gila di dalam penjara ini. Dan aku harus berada di sel pengasingan saat ini, bersama sosok menyeramkan yang kini hadir di hadapanku kini. Sudah lama aku menunggu seseorang sepertimu datang ke tempat terkutuk ini, ucap seorang lelaki tua dengan rambut panjang yang terlihat acak-acakan serta kerutan wajah yang menunjukkan usia yang sudah sangat tua. Bapak siapa? Kok bapak bisa ada di dalam ruangan ini? Tanyaku penasaran. Aku sudah lebih dulu berada di sini, bahkan sebelum tempat ini berdiri, ucap lelaki tua itu yang kini terlihat seluruh tubuhnya. Apakah bapak juga manusia seperti saya? Tanyaku lagi yang kini merasakan takut yang luar biasa. Kau tidak perlu takut, Barno. Anggaplah aku ini orang tuamu, temanmu atau sahabatmu, jawab lelaki tua itu dengan senyum yang menyeringai. Iya pak. Aku sudah menunggumu cukup lama, Barno. Orang-orang yang pernah datang ke tempat ini belum ada yang seperti dirimu. Mereka selalu pingsan ketika mendengar suaraku. Tapi kau adalah seorang manusia yang berbeda dari mereka, ujar lelaki tua itu dengan tawa lelaki yang seketika membuatku lemas. Apa yang bapak mau dari saya? Panggil saja aku Wisa Geni, supaya kita lebih akrab, Barno, jawabnya dengan tawa yang sungguh menyeramkan. Aku tidak menginginkan apa-apa darimu. Aku hanya kasihan melihatmu berada di tempat ini, dan setelah kau keluar dari tempat ini, kau pasti akan mati ditikam oleh sesama tahanan yang membencimu di sini. Apalagi beberapa hari yang lalu, kau sepertinya sudah menikam seseorang yang mempunyai kekuasaan di tempat ini, ujar Wisa Geni menjelaskan. Lalu apa yang harus aku lakukan, Geni? Tanyaku yang kini merasa ketakutan karena keselamatanku akan terancam setelah keluar dari sel pengasingan ini. Kau harus memiliki kekuatan untuk bisa selamat dan terus bisa hidup di tempat ini, Barno. Bagaimana caranya, Geni? Bagaimana caranya supaya aku bisa memiliki kekuatan? Tanyaku kini yang merasa sudah tidak memiliki harapan untuk hidup lagi. Apa kamu mau jika aku membantumu, Barno? Tanya Wisa Geni dengan tatapan tajam dan wajah yang sangat menyeramkan. Aku pun dengan cepat menganggukkan kepalaku yang disambut tawa yang menakutkan, sehingga aku memejamkan mataku. Sekejap kemudian Wisa Geni pun sudah menghilang dari hadapanku. Tapi suara tawanya masih terdengar walau kini perlahan menghilang. Aku pun sepertinya mulai putus asa. Tidak ada lagi yang bisa aku harapkan ketika aku keluar dari sel pengasingan ini. Hal yang sangat aku sesali adalah kenapa aku sampai nekat menikam kepala wilayah yang menjadi penguasa di bagian selatan penjara ini. Harusnya hal bodoh itu tidak pernah aku lakukan.
karena aku masih ingin dapat hidup bebas di luar tahanan ini nantinya. Angan dan cita-cita yang selama beberapa bulan ini terus aku pikirkan pun seketika itu juga hilang. Bahkan harapan untuk dapat berkumpul dengan keluargaku pun sepertinya sirna karena kebodohan dan kenekatanku itu. Berawal dari pukulan dan tendangan yang dilayangkan oleh anak buah Gondes kepadaku hari itu, aku yang merasa kesal pun dihampiri oleh sipir penjara yang menawariku makanan enak dan sebungkus rokok Cicamsu. Aku pun sangat tertarik oleh tawaran waktu itu. Karena selain aku sudah muak dengan perlakuan anak buah Gondes, aku juga sangat ingin bisa makan sebungkus nasi padang dan menghabiskan sebatang rokok. Lu gak capek? Tiap hari dipukulin sama mereka, ucap seorang sipir yang datang menghampiriku itu. Aku pun hanya menganggukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sipir penjara itu pun lalu duduk di sampingku dan memberiku sebatang rokok dan sebuah korek. Nih, buat ngilangin rasa sakit di badan lo, ucap sipir itu sambil memberikan sebatang rokok dan korek apinya. Terima kasih pak, jawabku yang langsung membakar dan menghisap asap dari rokok itu dalam-dalam. Kalau mau rokok sama makanan enak, besok selesai apel pagi, lo temuin gua di ujung sana, ujar sipir itu sambil menunjuk sebuah tempat. Siap pak, jawabku singkat sambil menikmati asap yang sudah lebih dari 3 bulan ini tidak mengotori paru-paruku. Kalau besok lo gak datang ke tempat itu pasti akan jadi rokok terakhir yang lo nikmati dalam hidup lo, paham? Ancam sipir itu sambil berjalan meninggalkanku. Aku pun terdiam dan memikirkan hal apa yang akan aku lakukan besok pagi. Tapi nikmatnya sebatang rokok yang ada di tanganku ini membuat aku mengacukan ucapan sipir tadi. Sesuai arahan dari sipir yang kemarin memberiku rokok itu, tepat selesai apel pagi pun aku berjalan ke tempat yang sudah ditunjuk olehnya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya sipir itu pun datang menemuiku. Nih, pegang. Tunggu aba-aba gue ya. Nanti ada orang yang mau keluar dari tempat ini karena dia bebas dengan jaminan seseorang. Sebelum orang itu keluar dari pintu itu, lu tikam 3 kali di bagian punggungnya, paham? Ujar sipir yang sudah memberiku pisau kecil yang terlihat sangat tajam. Siapa? Jawabku dengan gugup. Selesai lu nikam itu orang, lu lari ke ruangan penjara. Jangan kemana-mana, ngerti lu? Ucapnya dengan tegas sambil tangannya mencengkram kaosku. Iya pak, jawabku dengan suara bergetar menahan rasa takut yang tiba-tiba datang. Ketika sipir itu pergi meninggalkanku, aku pun mulai menenangkan diri dengan cara memejamkan mata dan mulai menghirup nafas dalam-dalam, lalu melepaskannya perlahan. Setelah aku membuka mata, sipir itu terlihat memberikan aba-aba kepadaku. Aku pun lalu berlari ke arah orang yang dimaksud oleh sipir tadi dan melakukan apa yang dia perintahkan kepadaku tadi. Setelah itu aku pun segera berlari ke dalam ruangan penjara, mencari sosok sipir yang telah memberiku tugas tadi. Tapi nihil, sipir yang aku maksud pun tidak ada di dalam ruangan itu. Aku pun lalu dihampiri oleh beberapa orang petugas lainnya dan tanpa ampun mereka menghajarku hingga aku tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, aku merasakan sakit di sekujur tubuhku dengan darah mengering yang ada di bagian wajahku. Tapi untuk seketika, rasa sakit yang aku rasakan pun menghilang ketika aku mendapati ada sebungkus nasi padang dan sebungkus rokok dengan korek ada di depanku. Tanpa pikir panjang, aku pun menyantap sebungkus nasi itu dengan lahapnya. Setelah itu aku pun tertidur dengan rasa sakit yang mulai menyerang kembali. Untuk melawan ketakutanku saat ini, aku pun sudah menghabiskan beberapa batang rokok yang tadi sudah tersedia di hadapanku. Aku mencoba memikirkan kembali semua cita-cita dan kembali berangan-angan tentang masa depan. Tapi tetap saja, ketakutan yang aku hadapi membuatku kehilangan semangat untuk hidup. Dan di tengah rasa putus asaku itu, sosok Wisageni yang tiba-tiba menghilang pun kini datang lagi di hadapanku. Saat ini yang bisa menolong dirimu adalah sebuah pilihan yang tepat, Barno, ucap Wisageni dengan tatapan tajam yang mengerikan. Aku hanya diam tertunduk dengan tatapan kosong memandang ke arah rokok yang kini masih mengepulkan asap. Kau tidak perlu takut, Barno. Selama kau mau menjadi temanku, aku pun akan menolongmu. Bahkan aku akan menjadikanmu orang yang berkuasa di tempat ini, Barno, ujar Wisageni dengan tawanya yang menakutkan. Lalu apa yang harus aku lakukan, Geni? Tanyaku yang kini terlihat mengibah. Berjanjilah untuk patuh kepadaku, maka aku akan memberikan kekuatan dan kekuasaan. Bahkan ketika kau sudah bebas nanti, kau pun akan bisa menjadi orang besar yang kaya raya, Barno, jawab Wisageni dengan wajah yang kini terlihat seperti manusia biasa. Iya, Geni,
Apapun yang kau perintahkan akan aku menurutinya. Jawabku dengan mantap. Aku sudah mendengar sebuah jawaban dari pilihanmu yang tepat itu, Barno. Sekarang, sobeklah jarimu agar meneteskan darah. Aku meminta sedikit saja darahmu untuk membuat sebuah perjanjian. Ujar Wisageni dengan kedua bola mata yang terlihat hitam saat ini. Aku pun melakukan apa yang diminta oleh Wisageni. Kugigit jempol tangan kananku sampai meneteskan darah. Lalu aku pun menjulurkannya ke arah Wisageni. Darah yang menetes dari jempolku pun menghilang, seperti terhisap oleh sesuatu. Setelah itu Wisageni pun kembali menghilang sambil tertawa dengan sangat senangnya. Perlahan tubuhku terasa ringan dan bertenaga. Rasa panas yang kurasakan di dalam tubuhku pun perlahan menghilangkan rasa sakit yang ada di sekujur tubuhku. Aku pun sudah tidak lagi merasakan ketakutan seperti tadi. Aku merasakan damai dalam ruangan sempit dan pengap ini. Sudah 1 bulan aku berada di tempat sempit ini. Aku pun sudah banyak belajar tentang ilmu-ilmu yang belum pernah aku tahu sebelumnya dari Wisageni. Bahkan kini mata batinku sudah terbuka. Saat ini aku dapat melihat dan mendengar arwah-arwah penasaran yang mati mengenaskan di dalam penjara ini. Beberapa sosok pun terlihat mulai mendekatiku, namun mereka akan segera pergi dariku ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah lagi di depanku. Mereka tidak berani menyakitimu, Barno, ujar Wisageni yang terdengar berada di dalam tubuhku. Sebentar lagi kita akan menyatu, tapi mungkin itu nanti, Barno, ketika kau sudah bebas dari tempat busuk ini. Mataku terasa sakit ketika cahaya matahari yang sudah lebih dari 1 bulan ini tidak aku jumpai. Aku pun dibebaskan dari sel pengasingan dan mulai dibawa kembali ke tempat di mana sebelumnya aku berada. Puluhan pasang mata pun menatapku tajam ketika aku berjalan menuju ke sebuah sel yang aku tempati. Sebelum aku masuk dalam sel pengasingan, beberapa orang terdengar berteriak meledekku. Bahkan ada juga yang berkata kotor kepadaku. Aku terus melangkah dengan didampingi 2 orang sipir menuju ke sel tahananku. Salah satu dari mereka pun berucap, "Nikmati sisa waktumu di sini, bocah. Atau mungkin ada pesan yang ingin kau sampaikan kepada orang tuamu nanti," ujar sipir itu sambil tertawa. Ketika aku sampai di depan sebuah ruangan tempat di mana aku ditahan, terlihat sudah ada beberapa orang di dalamnya. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang sudah aku kenal sebelumnya. Orang-orang itu tersenyum sinis kepadaku dan menatapku seperti sedang menatap seekor ayam bakar yang terlihat sangat lezat untuk dinikmati. Perlahan orang-orang yang berbadan besar itu menghampiriku dan kini mereka sudah berada di sekelilingku. Seketika itu juga tubuhku terasa panas dan kedua tangan yang aku kepalkan kini seperti memiliki medan magnet dan terasa bergetar. Tanpa basa-basi lagi, aku pun memukul wajah orang yang berdiri tepat di depanku. Orang itu pun jatuh tersungkur dan tidak dapat bangkit kembali. Beberapa orang lainnya pun lalu memukuliku dengan membabi buta, tapi tidak ada satupun dari pukulan mereka yang aku rasakan. Aku pun meronta lalu memberikan pukulan telak ke masing-masing orang itu. Mereka pun terpental dan jatuh tidak berdaya di hadapanku. Ruang tahanan lainnya yang sedari kedatanganku terdengar riuh, tiba-tiba terasa sunyi dan hening. Beberapa orang yang berada di sel lain pun seketika itu juga terdiam dan memandangku dengan rasa kagum. Karena aku berhasil menjatuhkan lawan-lawanku hanya dengan sekali pukulan ke tubuh masing-masing dari mereka. "Lihatlah, Barno, kau sekarang bukan orang sembarangan," ucap Wisageni dengan tawa yang terdengar menggelegar. "Sekarang aku mau darah dari salah seorang itu, Barno." Aku pun lalu menghampiri pria berbadan gempal yang masih merintih menahan rasa sakit di bagian perutnya. Lalu aku menggigit daun telinganya hingga robek dan mengeluarkan banyak darah. Setelah kejadian malam itu, namaku pun mulai diperhitungkan di dalam penjara itu. Banyak orang-orang yang menjadi pesakitan di sini mulai mengikuti aku dan kami pun mulai mengibarkan bendera sendiri di wilayah ini. Banyak yang mengatakan bahwa jimat dan semua yang berbau klinik akan luntur ketika seseorang masuk dalam penjara. Tapi nyatanya ada beberapa orang yang memiliki kesaktian dan memegang kekuasaan di daerahnya masing-masing. Perlahan tapi pasti aku pun mulai menguasai sebagian besar wilayah yang sebelumnya dipegang oleh Gondes. Aku juga kini mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita kawan-kawanku sesama tahanan di sini. Sesuai kesepakatanku dengan Wisageni, aku pun harus menuruti apa yang dimintanya kepadaku. Karena ketidaksengajaanku menggigit kuping salah satu dari orang yang mengeroyokku waktu itu.
Kini setiap 40 hari sekali, Wisa Geni akan meminta daun telinga dari seseorang yang sudah ditunjuk olehnya sebelumnya. Entah sudah berapa banyak orang yang daun telinganya hilang olehku waktu itu. Tapi aku pun tidak memperdulikannya. Selama aku di sini bisa berkuasa, apapun akan aku lakukan untuk Wisa Geni. Malam itu ketika aku bersama orang-orang yang kini menjadi anak buahku sedang berkumpul, datanglah beberapa petugas menjemputku. Mereka memintaku untuk menghadap kepala sipir waktu itu. Dengan tegas aku pun menolaknya dan mengatakan kepada para penjaga yang membawa alat pemukul serta tamengnya itu. Bilang sama Big Boss, sekali-kali dia yang suruh kesini. Bilang, Barno lagi gak mau ketemu dia. Kalau dia mau ketemu saya, suruh dia yang kesini. Ucapku dengan lantang. Tanpa menjawab perkataanku, petugas-petugas itu lalu menyerangku secara bersamaan. Aku pun segera membereskan masalah yang ada tanpa melibatkan satupun orang-orangku. Dengan mudah aku memberi sedikit pelajaran kepada para petugas itu, hingga beberapa dari mereka pun lari tunggang langgang melaporkan kejadian ini kepada kepala penjara. Aku mau kau merobek jantung salah satu dari orang itu, Barno, ucap Wisa Geni yang menggema di telingaku. Tanpa pikir panjang lagi, aku pun segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Wisa Geni. Beberapa anak buahku pun terlihat ketakutan menyaksikan apa yang sedang aku lakukan kepada salah seorang penjaga itu. Dan beberapa saat kemudian kepala penjara pun datang dan langsung menembakkan beberapa peluru ke arahku. Aku yang sangat terkejut pun lalu berdiri dan memandang tajam orang yang masih menembakiku itu. Walau tidak ada satu peluru yang berhasil menembus kulitku. Dialah jalanmu untuk dapat bebas dari tempat ini, Barno. Aku sengaja memancingnya datang ke tempat ini supaya dia menyaksikan langsung kehebatan dan kekuatanmu, ucap Wisa Geni menjelaskan kepadaku. Aku pun lalu menghampiri kepala penjara itu dan langsung mengulurkan tanganku untuk menyalaminya. Tanpa sedikit pun rasa takut, kepala penjara itu menjabat tanganku yang masih berlumuran darah. Dia langsung mengajakku untuk berbicara empat mata di ruangannya. Sementara itu dia memerintahkan para penjaga lainnya untuk mengurus jenazah orang yang jantungnya sudah kulahap tadi. Sesampainya aku di ruangan mewah dan nyaman milik kepala penjara itu, aku pun meminta izin untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Aku pun lalu berjalan menuju kamar mandi yang ada di ruangan itu. Di saat itu juga Wisa Geni muncul di hadapanku dengan sosok yang terlihat berbeda. Seorang manusia berbadan kekar dengan tubuh yang terlihat seperti terbungkus api merah. Terima kasih, Barno. Kau telah mengembalikanku ke wujud asliku. Walaupun terkesan sangat jahat, tapi aku terpaksa memakan jantung dari manusia kotor yang tadi telah kau bunuh. Setengah kekuatanku telah kembali, tapi aku tetap tidak bisa pergi dari tempat ini karena ada kutukan yang masih mengikatku di sini, ujar Wisa Geni dengan suara yang terdengar sangat berwibawa saat ini. Mintalah kepada orang yang berkuasa di tempat ini untuk menyediakan batu kecubung wulung dengan emban perak murni yang sesuai dengan ukuran jari manismu. Mintalah itu sebagai kesepakatanmu dengannya, ujar Wisa Geni. Baiklah, Geni, ucapku dengan menganggukkan kepala. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya kami pun mencapai kata sepakat. Aku bersedia melakukan tugas yang kepala penjara berikan, sedangkan dia juga mau memenuhi syarat yang aku ajukan. Aku lalu kembali menuju ke tempat di mana aku sudah menghabiskan waktu sekitar 7 tahun lamanya di sana, dengan didampingi beberapa orang penjaga yang membawa beberapa kantong berisi makanan. Orang-orangku pun lalu terbangun ketika aku kembali ke dalam kamarku. Mereka terlihat sangat ketakutan kepadaku saat ini. Sudah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Saya gak akan membunuh kalian yang ada di ruangan ini. Saya akan menjaga kalian semua. Kalian semua adalah saudara saya, ucapku yang disambut haru oleh beberapa orang terdekatku itu. Kami pun makan bersama malam menjelang pagi itu, sambil aku mengutarakan tugas yang harus aku lakukan untuk orang yang paling berkuasa di tempat ini. Aku yang sudah menguasai bagian selatan di wilayah penjara besar itu harus bisa menguasai wilayah barat, karena penguasa di daerah wilayah barat sepertinya memiliki kesaktian yang luar biasa. Kabar yang aku dengar, penguasa wilayah barat itu kebal peluru dan senjata tajam, sehingga kepala penjara pun sulit untuk mengaturnya dan bisnis utamanya juga terhalang oleh orang tersebut. Pergerakan senyap pun mulai kulakukan. Tanpa membawa seorang pun teman, aku menyusup masuk ke wilayah barat untuk mencari penguasanya. Setelah mendapatkan cincin batu kecubung wulung,
Kini sosok Wisageni pun memberikan sebagian kekuatannya kepadaku melalui cincin itu. Walau aku sudah mendapatkan kekuatan Wisageni, tapi ternyata tidak mudah bagiku untuk masuk ke dalam wilayah barat. Karena di sana terdapat penjaga yang juga merupakan jin tua dengan kesaktiannya setara dengan Wisageni. Dengarkan baik-baik Barno. Bila aku berhadapan langsung dengan makhluk bernama Gondo itu, aku pasti akan kalah karena kekuatanku belum sepenuhnya kembali. Jadi kau harus memusnahkan jin tua itu seorang diri, ujar Wisageni yang terdengar di telingaku. Pikirkan cara yang paling baik untuk menghancurkan jin tua itu. Sebagian kekuatanku sudah berada di dalam batu itu, sedangkan kau juga sudah mendapatkan kekuatan dariku sebelumnya. Jika kau gagal, maka aku akan pergi dan kau bersiaplah menanggung semuanya dari orang-orang yang sudah mengincarmu. Kau mengerti sahabatku? Aku pun menganggukkan kepala sambil memikirkan beberapa cara yang mungkin bisa aku lakukan untuk memancing makhluk yang bernama Gondo itu keluar dari wilayah kekuasaannya. Aku pun kembali ke wilayahku untuk kembali mengatur strategi yang sekiranya dapat aku lakukan. Aku pun mencari informasi terkait jin yang berada di wilayah barat itu. Pertaruhan besar yang harus aku mainkan kali ini membuatku sangat berhati-hati dalam melaksanakannya. Aku lalu kembali menemui kepala penjara dan meminta waktu untuk bisa menyelesaikan tugas yang dia berikan ini. Setelah beberapa hari, akhirnya aku mendapatkan informasi baik dari orang-orang yang dapat aku percaya. Aku pun mengetahui apa yang bisa membuat jin itu meninggalkan wilayahnya. Secepat mungkin aku pun meminta kepada orang kepercayaan kepala penjara untuk menyiapkan makanan kesukaan jin tua tersebut. Beberapa onggok tulang hewan pun sudah aku dapat. Lalu aku menyuruh beberapa orang kawanku untuk menguburkannya di perbatasan wilayah yang berupa kebun dengan banyak pohon besar di sana. Di malam harinya aku mengawasi tempat yang sudah ditanami tulang hewan itu dari jarak yang cukup aman. Semua aku serahkan kepadamu Barno, bisik Wisageni yang terdengar cukup jelas di telingaku. Aku hanya menganggukkan kepala sambil terus menatap tajam ke arah tujuanku tadi. Sekitar pukul 10 malam angin berembus cukup kencang yang menggoyangkan pepohonan di sekitar kebun tempat onggokan tulang itu berada. Setelah itu aku merasakan udara dingin menerpa kulitku dan kelebatan cahaya kuning pun melesat jatuh ke arah kebun yang sedang aku awasi. Kedua mataku melihat dengan jelas sosok makhluk bertubuh besar dengan kobaran api yang berwarna kebiruan. Perlahan aku mendekati makhluk menyeramkan yang kini sedang menikmati tulang-tulang kering yang terkubur di antara pepohonan besar itu. Wisageni, ucap makhluk itu sambil menggeram. Perlahan makhluk itu menoleh ke arahku dengan tatapan mata tajam yang sangat mengerikan. Rupanya hanya manusia. Tapi sekilas aku merasakan juga kehadiran Wisageni. Siapakah kau wahai manusia? Tanya makhluk bernama Gondo itu. Aku yang meninggalkan cincin batu kecubung wulung di sel tahananku pun merasa sedikit lega ketika Gondo bertanya kepadaku. Menurut cerita dari Pak Thohir, seorang tukang kebun yang sudah bekerja di penjara itu hampir 40 tahun. Ketika ada orang yang melihat wujud Gondo, maka dia akan segera tidak sadarkan diri karena energi dari Gondo yang membuat siapapun pasti ketakutan. Namaku Barno, aku yang menaruh tulang-tulang itu, jawabku seraya menjelaskan kepada jin yang cukup kuat ini. Lalu, apa yang kau minta dariku? Jawab Gondo yang masih terus menikmati makan malamnya. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, apakah kau meminum darah dan memakan jantung dari manusia? Tanyaku dengan jelas yang membuat Gondo kini menatapku tajam. Aku bukanlah siluman. Aku hanya jin penjaga di tempat ini, wahai manusia, jawab Gondo sambil menggeram. Apakah kau sedang menjaga siluman yang bernama Wisageni? Tanyaku tegas. Manusia kurang ajar. Dari mana kau tahu nama siluman itu? Tanya Gondo yang terlihat mulai mengeluarkan amarahnya. Aku merasakan energinya di sini. Apakah kau sudah menjadi kaki tangannya, manusia bodoh? Imbunya dengan mengeluarkan energi yang cukup besar. Kalau aku kaki tangannya, untuk apa aku memberimu hidangan yang lezat ini, Gondo? Jawabku yang sedikit pun tidak memiliki rasa takut malam itu. Pergilah, tinggalkan aku sendiri. Aku ingin menikmati hidangan yang kau berikan ini, ucap makhluk itu. Apakah itu bentuk dari rasa terima kasihmu, Gondo? Tanyaku dengan membalikkan tubuhku dan berjalan pergi menjauh dari makhluk yang mengerikan itu. Katakan, apa maumu? Aku pasti akan mengabulkannya,
Jawab Gondo yang membuatku kembali memandangnya. Kekuatan dan kesaktianmu. Jawabku yang kini berada agak jauh darinya. Apa balasannya untukku? Jawab Gondo yang sepertinya tertarik dengan permintaanku. Apapun selain darah dan jiwa manusia. Sepertinya kau sudah mengetahui banyak hal tentang Wisageni. Katakan kepadaku, apakah siluman itu berhasil meninggalkan tempat di mana telah dia terpenjara selama ratusan tahun itu? Tanya jin itu, yang kini berdiri dan terlihat dengan tubuh sangat besar. Dia sudah bebas dari tempatnya. Saat ini dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa keluar dari wilayah ini. Jawabku menjelaskan kepada Gondo. Dia sudah lama terpasung di sana. Bagaimana mungkin dia dapat bebas dari pasung Songgolangit? Gumamnya sambil menatap tajam ke arahku. Akulah yang membantu siluman itu, Gondo. Manusia goblok, kau tidak tahu apa yang kau lakukan itu adalah tindakan berbahaya bagi manusia dan jin-jin lain yang memiliki ilmu yang rendah. Ujar Gondo yang matanya kini membulat dan berwarna merah menyala. Aku terpaksa melakukannya, Gondo. Jika kau mengizinkanku, aku akan menceritakan apa yang aku alami di sel pengasingan itu. Dan setelah itu, aku akan mengajakmu untuk mengembalikan Wisageni pada tempatnya. Jawabku dengan tatapan menghibah. Wisageni adalah makhluk penganut ilmu hitam yang kemampuannya sudah melebihi jin-jin sakti dan manusia-manusia pilih tanding lainnya. Kekuatannya akan semakin bertambah bila dia bisa memakan jantung manusia yang diketahuinya memiliki aura hitam. Apakah kau sudah siap mati, wahai manusia? Tanyanya dengan mata yang kembali normal dan menatap ke arah bawah. Aku siap mati sekarang, tapi jangan biarkan aku mati menjadi siluman. Jawabku mantap. Kau sudah mengikat perjanjian darah dengannya. Akan sulit bagiku untuk membebaskanmu lalu mengembalikan makhluk terkutuk itu pada tempatnya secara bersamaan. Balas Gondo yang terlihat sedang memikirkan sesuatu. Wisageni akan dapat aku pasung kembali, tapi jiwamu akan ikut bersamanya dan menjadi budaknya di sana. Asalkan tidak menjadi sekutunya, apapun itu aku siap. Baiklah, di mana kau simpan benda yang menjadi tempat kekuatan makhluk itu? Tanya Gondo yang perlahan tubuhnya berubah menjadi seukuran manusia biasa. Ada di dalam sel tahananku. Jawabku singkat. Pantas, aku tidak bisa merasakan lebih jauh lagi energinya. Rupanya, siluman itu masih menganggapku lawan yang berat baginya. Ujar Gondo yang kini sudah berada di dekatku. Dia tidak berani untuk sekedar menghubungimu lewat telepatinya. Dan dia juga tidak sedang mengawasi kita. Dia makhluk licik yang sengaja mengadu domba aku denganmu. Dan ketika kekuatanku melemah karena bertarung melawanmu, baru dia akan muncul dan menghabisiku, lalu pergi dengan separuh lebih kekuatannya. Benar-benar rencana yang matang. Ujar Gondo menjelaskan rencana busuk Wisageni. Maafkan aku jika nanti tidak bisa membebaskanmu dari perjanjianmu dengan makhluk kotor itu. Tapi semoga saja seorang temanku yang cukup disegani di sini dapat membantu kita. Sekarang pergilah ambil wadah tempat kekuatan Wisageni berada. Setelah kau melihatku, lemparkan benda itu ke arahku. Ujar Gondo menjelaskan. Aku pun bergegas menuju sel tahananku yang tidak pernah dikunci oleh sipir penjara. Aku masuk menuju kamar yang aku tempati melalui beberapa pintu yang seharusnya dijaga oleh 2 orang penjaga. Tapi malam itu tidak seperti malam biasanya. Setiap pintu tampak terbuka dan tidak satu orang pun yang berjaga di sana. Ketika aku sampai di depan kamar tahananku, betapa terkejutnya aku ketika mendapati beberapa orang anak buahku sudah tewas bersimbah darah. Sedangkan para tahanan yang berada tepat di depan kamarku terlihat tertidur pulas malam itu, sehingga mereka tidak mengetahui pembantaian teman-temannya yang berada di sel tahananku. Bagaimana Barno? Apakah kau mampu untuk mengalahkan jin tua itu? Tanya Wisageni yang terdengar dari dalam kamar tahananku. Apa yang kau lakukan, Geni? Kenapa kau membantai orang-orang tidak bersalah ini? Tanyaku yang merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukannya. Aku perlu menambah kekuatanku, Barno. Ide untuk memakan jantung manusia-manusia ini baru saja terlintas dalam benakku. Ujarnya dengan tertawa lepas. Sekarang mari kita hadapi jin tua itu dan kita pergi dari tempat terkutuk ini. Ucap Wisageni yang sedang merasuki salah satu dari teman baikku di sini. Ini tidak seperti apa yang kau rencanakan dari awal, Geni. Kenapa kau tega mengorbankan kawan-kawanku yang selama ini sudah membantu kita? Tanyaku yang makin kesal dengan kejadian malam ini.
Kau bisa apa, Barno, tanpa kekuatan yang aku berikan kepadamu? Jawab Wisageni di tubuh Markum yang kini berdiri menghampiriku. Di tubuhmu ada seperempat dari kekuatanku. Tanpa kekuatanku itu, kau hanyalah sampah yang mungkin sudah menjadi tulang belulang di tempat ini. Apa kau mau membangkang dan mau mengkhianatiku, Barno? Tubuh Markum yang bersimbah darah dengan kedua bola mata yang kini menghitam itu sudah berdiri di hadapanku dan menatapku tajam. Di jari manisnya aku melihat cincin batu kecubung wulung yang tadi aku titipkan kepadanya ketika aku akan mengawasi Gondo. Aku sama sekali tidak berpikir akan terjadi hal yang sangat mengerikan ini. Ketujuh kawanku yang sangat setia dan sudah membantuku kini sudah tidak bernyawa lagi. Tinggal tersisa Markum yang kini tubuhnya sedang dikuasai Wisageni. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk saat ini. Rasa putus asa yang pernah aku rasakan waktu itu pun kini kembali menghinggapi pikiranku. Aku pun berjalan pergi meninggalkan Markum dan Wisageni. Aku berjalan menuju keluar untuk kembali menemui Gondo. Tapi belum sampai aku di pintu penjagaan, Markum menyerangku dengan membabi buta. Aku pun hanya menghindari pukulan-pukulan yang dilayangkannya ke arahku. Pukulan berisi energi panas itu akan sangat berbahaya sekali bila mengenai tubuhku. Sepertinya aku harus membersihkan otakmu itu, Barno. Ayo, lawan aku, Barno, ujar Wisageni. Apakah kau akan membunuhku juga, Geni? Bukankah kalau aku mati, kau pun akan kembali terpasung dalam tempat terkutuk itu? Jawabku yang masih saja menghindari serangan-serangan dari Markum. Kau sudah tahu rupanya. Tapi sekarang semua itu tidak berarti lagi, Barno. Setelah aku dapat membunuhmu, aku akan mengambil lagi sebagian kekuatanku yang ada di dalam tubuhmu itu. Lalu aku akan mengalahkan jin tua itu dan pergi dari tempat ini. Aku dan Wisageni yang sedang berada di tubuh Markum memiliki kekuatan yang seimbang. Kekuatan Wisageni yang sebenarnya akan kembali ketika dia berhasil membunuhku dan memakai cincin kecubung wulung di jari manisnya. Karena setengah dari kekuatan Wisageni tidak dapat digunakan ketika dia belum bisa kembali ke dalam wujud aslinya yang sempurna. Saat ini aku harus mengambil sebuah keputusan besar, karena tubuh yang sedang bertarung denganku saat ini adalah seorang sahabat yang sudah aku anggap seperti adik kandungku sendiri. Apakah kau tidak sanggup untuk mengalahkan tubuh lemah ini, Barno? Ucap Wisageni seraya mengejekku. Tetapi hal yang sangat mengejutkanku dan juga Wisageni pun tiba-tiba terjadi. Tubuh Pepeng yang sudah berlumuran darah pun tiba-tiba mendekap tubuh Markum dengan erat. Bang, cepat pergi dari sini, Bang, ucap Pepeng yang dengan sekuat tenaga mendekap tubuh Markum. Inilah satu-satunya kesempatan yang aku miliki untuk mengambil cincin batu kecubung wulung yang ada di jari Markum. Aku pun melesat dengan cepat, lalu memegang erat tangan Markum dan berusaha mengambil cincin itu. Beberapa pukulan bertenaga pun mendarat dengan sempurna di tubuhku, tapi aku tidak bisa memperdulikan lagi rasa sakit yang aku terima dari pukulan-pukulan itu. Cincin perak dengan batu hitam itu pun akhirnya berhasil berpindah ke tanganku. Aku pun lalu menendang tubuh Markum yang masih dipegang erat oleh Pepeng. Dan ketika aku berhasil memakai cincin kecubung wulung itu, Markum pun terlihat mendapatkan kesadarannya kembali dan langsung menangis memeluk tubuh Pepeng yang sudah lemah tidak berdaya. Aku pun segera berlari ke arah luar sel tahanan ini dan sekuat tenaga berusaha menuju ke tempat Gondo berada. Wisageni yang terlihat sangat marah pun mengejarku dengan melemparkan bola-bola api yang terasa sangat panas. Aku pun sebisa mungkin terus menghindari serangan-serangan dari sosok astral Wisageni yang nampak murka itu. Ketika aku sudah berada di luar ruangan, aku pun melihat sosok Gondo yang sudah berdiri menungguku. Aku pun melepaskan cincin itu lalu melemparkannya ke arah Gondo sambil terus berlari ke arah Gondo. Aku yang mulai kehabisan tenaga pun terjatuh. Dan ketika itu serangan dari Wisageni hampir membunuhku. Gondo pun dengan cepat menghalaunya. Hadapi aku, Wisageni. Sudah lama aku merindukan saat-saat seperti ini, ujar Gondo kepada Wisageni. Kau hanya berani melawanku dengan sebagian kekuatanku, Gondo. Apa kau tidak malu? Jawab Wisageni yang kini terlihat menjadi sosok manusia berselimutkan api. Kalau kau takut, maka akhirilah semua ini. Menyerahlah, maka kau akan aku biarkan terpasung dengan separuh energimu itu, Wisageni. Kau juga tidak bisa lagi membawa manusia itu bersamamu, karena kau telah mengingkari perjanjian darah yang telah kalian buat, ujar Gondo yang terlihat tersenyum kepada Wisageni. Jin tua bodoh, tahu apa kau soal perjanjianku dengan manusia itu?
ucap Wisageni sambil menunjuk ke arahku. Kau telah menyerangnya dan hampir saja membunuhnya. Bukankah itu sebuah pelanggaran, Geni? Jawab Gondo dengan matanya yang terlihat memerah. Sosok jin berwujud manusia bertangan 4 tanpa memiliki kaki itu pun kini membesarkan tubuhnya. Di keempat tangannya muncul 4 buah pedang yang siap untuk menyerang Wisageni. Baiklah Gondo, aku tidak ingin terlibat pertarungan bodoh ini. Sekarang kau bisa memasungku kembali. Dan kau Barno, satu saat aku akan menjemputmu sebagai budakku. Dan aku akan terus menyiksamu sampai akhir hari nanti. Ujar Wisageni dengan mata terpejam. Gondo pun terlihat mengeluarkan rantai berwarna biru yang dengan erat mengikat sosok Wisageni. Api merah menyala yang menyelimuti tubuh Wisageni pun perlahan meredup. Dan perlahan juga sosok Wisageni menghilang dari pandanganku. Kini sosok Gondo yang ukuran tubuhnya kembali menjadi seukuran tubuh manusia normal pun mulai mendekatiku. Bila aku sendiri yang mengambil benda ini, maka kau sudah pasti akan ikut terperangkap di tempat terkutuk itu bersama Wisageni. Ujar Gondo sambil menunjukkan cincin perak itu. Hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu. Sebagian kekuatan dari Wisageni ada di dalam batu kecubung wulung ini. Kau dapat menggunakannya, tapi jangan sampai melampaui batas, karena masih ada langit di atas langit. Ujar Gondo sambil memberikan cincin batu kecubung wulung itu kepadaku. Kenapa kau tidak menghancurkan saja batu ini, Gondo? Tanyaku yang kini sudah memegang batu berenergi panas itu. Bila batu itu hancur, kekuatan hitam milik Wisageni akan menjadi liar. Dan besar kemungkinan orang-orang yang mengerti akan ilmu-ilmu hitam akan menggunakan energi liar tersebut. Jadi sebaiknya kau simpan saja. Gunakan energi itu di saat kau benar-benar membutuhkannya suatu hari nanti. Jawab Gondo menjelaskan kepadaku. Berhentilah membantu orang yang berkuasa di tempat ini, karena orang itu akan membuat tempat penembusan dosa ini menjadi ladang bisnis gelapnya. Aku tidak akan membantu siapapun dalam berbagai urusan di tempat ini, tapi aku akan bertindak ketika manusia-manusia di sini sudah menjadi budak dari iblis. Imbu Gondo yang perlahan menghilang dari hadapanku. Aku pun lalu berjalan kembali menuju sel tahananku dengan beberapa luka yang ada di tubuhku saat ini. Tapi sebelum aku memasuki pintu penjagaan yang pertama, sosok Pepeng bersama ke-6 sahabatku pun muncul di depanku. Bang, tolong kuburkan kami dengan layak, ucap Pepeng dengan wajah pucatnya. Maafin gue Peng, gue udah gagal menjaga kalian, tapi gue janji gue akan menjaga dan mencukupi kebutuhan keluarga kalian nanti. Sekarang pergilah dengan tenang sahabatku, ucapku kepada 7 sahabatku itu. Perlahan-lahan mereka pun menghilang dari pandanganku. Aku yang tidak kuasa menahan air mata kesedihanku pun harus meneteskannya sambil terus berjalan menuju kamar selku. Aku dan beberapa tahanan lainnya pun segera membersihkan dan memindahkan ke-7 jenazah teman-temanku. Markum pun yang sudah kembali sadar ikut membantu proses pemindahan jenazah sahabat-sahabat kami. Setelah berkoordinasi dengan kepala penjara dan dengan kesepakatan dari pihak keluarga, kasus kematian sahabat-sahabatku itu pun resmi ditutup. Setelah selesainya urusanku dengan Wisageni, aku kembali dihadapkan dengan kepala penjara yang memintaku untuk tetap melakukan apa yang sudah kami sepakati. Jika aku menolaknya, maka kepala penjara akan membuka lagi kasus-kasus selamaku yang berkaitan dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Aku pun kembali menemui tukang kebun yang bernama Pak Asep. Lewat beliaulah aku tahu bahwa Gondo itu bukanlah jin jahat. Gondo memang ditugaskan untuk menjaga Wisageni yang sudah terpasung selama ratusan tahun di tempat ini. Dari Pak Asep juga aku mengetahui kalau pemimpin wilayah barat itu mempunyai koneksi orang-orang penting di negeri ini. Sudah pasti dia bisa dengan mudah meminta bantuan dari orang-orang yang berwenang mengatasi tindak kejahatan yang sudah direncanakan oleh kepala penjara ini. Aku pun meminta Pak Asep untuk memberikan surat yang aku tulis untuk orang yang memegang kekuasaan di wilayah barat. Aku mengajak pimpinan wilayah barat untuk bersatu dan dapat menggulingkan kepala penjara yang saat ini sedang berada di singgasananya. Setelah beberapa hari aku dan pimpinan barat itu berbalas surat, akhirnya kami sepakat untuk bergabung dengan kembali merencanakan sebuah siasat. Aku pun kembali menemui kepala penjara dan dengan tegas mengatakan bahwa pimpinan wilayah barat tidak akan lagi mencampuri urusannya. Aku juga mengatakan kalau aku sengaja tidak membunuh orang itu karena aku khawatir dengan orang-orangku. Awalnya kepala penjara tidak mempercayai apa yang aku katakan. Dia malah menodongkan sebuah pistol tepat di depan wajahku
Aku pun kembali menggertaknya dengan meraih senjata api itu. Lalu aku tembakkan ke arah kepalaku. Peluru yang keluar dari moncong pistol itu tidak dapat menggores sedikit pun bagian kulitku. Aku lalu menggebrak meja dan pergi meninggalkan kepala penjara yang terlihat tidak percaya akan kejadian yang baru saja dilihatnya tadi. "Aku bisa membunuhmu kapanpun aku mau," ujarku sesaat sebelum aku langkahkan kakiku keluar dari ruangan itu. Rencana yang aku jalankan bersama pimpinan wilayah barat pun sepertinya berjalan dengan baik. Sudah beberapa kali orang-orang dari luar tahanan terlihat memasuki kawasan penjara dengan membawa berbagai macam barang. Aku pun masih menunggu waktu yang tepat untuk kembali melakukan pergerakan. Dan ketika saat itu tiba, aku mulai kembali menyusun rencana penggerbekan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan dari kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.